Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan mengenalkan terkait dengan sebuah software atau sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat secara online. Kalau kita browsing di internet itu kan sebenarnya banyak sekali ya situs-situs atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat soal secara online, baik itu gratis atau sampai yang berbayar. Adapun hari ini adalah soal untuk membuat soal yang dia gratis. Biasa teman-teman banyak menggunakan Google Form, tapi ya bagus juga Google Form itu, simple. Tetapi ini juga ya termasuk salah satunya juga. Jadi aplikasi ini bernama DeadQuiz ya. Teman-teman sekalian silahkan dibuka browsernya. Jadi yang dibutuhkan adalah paling utama koneksi internet, kemudian klik di bagian atas sini, kita masukkan ke situsnya adalah deadquiz.org. Ini seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita enter. Ini dia. Ini tampilan pertama dari halaman daripada DeadQuiz. Yang harus teman-teman bikin itu adalah create account. Create account di sini. Nah, ini bagian create account ini nanti biar teman-teman isi sendiri saja. Seperti biasa, nama depan, nama belakang, password, dan email. Dan usahakan emailnya adalah email yang valid. Kemudian anak atau teman-teman mengetikkan kode di sini, disalin di sini, dan kemudian tinggal dicentang dan create account. Kita langsung saja ke bagian sebelumnya. Nanti kalau teman-teman sudah membuat akun, teman-teman tinggal login saja di sini. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat, jadi saya langsung pakai akun yang sudah saya buat. Oke. Nah, sudah ada, tinggal saya login. Nah, seperti ini tampilan pertama dari aplikasi dari DeadQuiz itu. Ini yang sedang login saya. Kemudian ini ada daftar kelas. Nah, ini ada kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya untuk mencoba soal, bahkan sudah saya gunakan untuk ujian sekolah, dan alhamdulillah lancar sekali. Jadi teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah aplikasi DeadQuiz untuk membuat soal secara online. Kalau teman-teman sudah selesai login dengan akun yang sudah dibuat, maka tugas dari teman-teman selanjutnya adalah menambahkan kelas. Teman-teman tinggal menambahkan kelas di sini, di new class, ya kelas baru. Nah, ke dalam kode keadaan seperti ini, kita tentukan dulu kelas namanya apa. Misalkan saya buat di sini kelas kelas apa ya? Kelas 61 misalkan. Kelas 61. SD Muhammadiyah 4 terpadu, biar gampang karena saya sudah punya datanya. Setelah itu, setelah kita menambahkan kelas ini atau menulis nama kelas, kalau kita sudah memiliki data itu kita taruh di Microsoft Excel. Kemudian kita akan importkan data itu ke dalam sini melalui import sini. Nah, nanti kita akan taruh di sini. Nah, ini kebetulan datanya saya seperti ini. Data yang akan saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya coba dari data kelas 61. Jadi teman-teman sekarang, rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terdiri dari 3 kolom itu. Jadi untuk yang ke bagian ketiga ini akan digunakan untuk password. Jadi akan digunakan untuk password. Kalau pertama saya gunakan kelas, yang kedua saya gunakan nama, dan yang ketiga saya gunakan password. Saya akan blok ini, jadi dibikin 3 seperti ini. Yang saya tahu sementara baru sampai 3, mungkin bisa lebih. Sampai 3 seperti ini. Kemudian saya copy, saya Ctrl C saja. Kemudian saya paste di sini. Pastikan pilih yang nomor 4. Saya paste. Nah, seperti ini. Dan kalau kondisi seperti ini, dan kita tadi menginputkan 3 kolom, yang ini tadi ada 3 kolom, dan yang ini akan kita jadikan sebagai passwordnya nanti. Jadi ketika anak-anak itu mau login, nanti mau mengerjakan soal,
nanti dia akan memasukkan password dan kita ingin menjadikan ini sebagai password, maka pada bagian sini passwordnya kita centang. Nah ya, seperti ini. Kemudian supaya kelas itu nanti posisinya ada di sebelah kiri, tetapi sebelah kiri, maka kita rubah last name, pilih yang nomor 2. Kemudian kita import kan. Nah, seperti ini nanti. Tampilan di sini ini memang seperti ini loh, Pak. Kok di sini menjadi nama duluan, kemudian nama keduanya adalah kelas, tidak seperti data yang kita inputkan di sini urutannya kelas dulu. Nah, tidak apa-apa. Ini hanya tampilan di sini. Tetapi nanti ketika sudah masuk di grade, di data di sini, maka akan kembali. Nah, kalau sudah, maka saya save. Nah, sudah selesai. Nah, kelas 61 SDM 4T ini sudah dibuat, baru saya bikin ini. Nah, anak-anak teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kelas yang sudah dibuat itu, pertama kita bisa mengecek grade. Nah, sudah kembali lagi seperti data yang kita inputkan di awal dengan kelas duluan dan kemudian nama. Dan ini nanti untuk di grade ini tidak akan ditampilkan passwordnya, tetapi di sini nanti kita akan melihat bagaimana nilai-nilai anak-anak yang telah dikerjakan. Nah, untuk anak teman-teman sekalian yang ingin mengedit kelas atau ingin melihat password, itu nanti bisa di edit class. Nah, di sini. Nah, ini password anak-anak. Tinggal kita klik saja kalau mau dirubah. Dan enaknya di sini data itu otomatis terupdate walaupun kita sudah mengerjakan soal, anak-anak tiba-tiba ada yang belum terdaftar, belum ada namanya, gampang saja tinggal kita tambahkan namanya dan kemudian secara otomatis di soal itu nanti sudah langsung masuk namanya itu tanpa perlu kita merubah link atau mengupdate lagi, tidak perlu, otomatis dia secara otomatis. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuat agar anak-anak itu nanti ketika dia mengerjakan soal itu muncul password untuk password anak-anak masing-masing supaya benar-benar pribadi. Kalau saya tadi kan NSN yang saya jadikan password ini, maka kalau kita langsung ujikan, ini nanti passwordnya belum muncul kecuali ini kita centang dulu require password for all class test. Nah, jadi setiap tes yang diberikan nanti anak-anak akan diminta untuk memasukkan password. Nah, ini kita save dulu. Oke, selesai. Ya, ini itu merupakan cara bagaimana kita untuk membuat suatu kelas. Kemudian di sini juga setelah kita berhasil membuat kelas, maka yang kedua adalah bagaimana kita itu bisa membuat sebuah soal. Nah, kita membuat sebuah soal. Untuk membuat sebuah soal, teman-teman sekalian, silahkan menuju ke bagian desain. Ada di bagian bawah sini, bagian desain. Nah, kita klik ya. Nah, ini contoh-contoh soal yang sudah saya bikin. Tapi kita akan coba bikin soal baru di sini. Nah, kita akan bikin soal baru. Tapi kalau nanti belum ada soal, nanti di sini ada dua pilihan. Pilih saja yang salah satunya untuk soal secara question. Kita pilih question. Nah, ini dia. Ini untuk menambahkan soal. Ada tampilannya, ada 5 seperti ini. Oke, teman-teman bisa dipahami. Mungkin ini kita lihat ada sampai 8 soal yang bisa kita bikin. Tapi kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Untuk video sementara, coba teman-teman tes dulu masing-masing bagaimana sudah bisa atau belum membuat kelas. Maka selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana membuat soal dan bagaimana men-assign soal ini sehingga bisa diujikan. Oke, teman-teman, sekalian tutorial pertama untuk membuat kelas ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.